memperhatikan kondisi kalau kita melihat rekor prestasi KONI Maluku sejak keikutsertaan pada PON kedua sampai pada PON ke-21 kemarin di Aceh dan Sumut, kita hanya memiliki 5 PON yang saya anggap berprestasi, yaitu pada PON 10, PON 11, PON 15, PON 17, dan PON ke-19 di Jawa Barat kemarin. Dan rata-rata perolehan medali itu adalah 7 dan 6 medali emas. Sehingga kemarin kalau tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum bahwa kita 3 PON terakhir ini memang mengalami degradasi prestasi, memang benar sekali, karena dari PON 19 di Jawa Barat kita dengan 7 medali emas, kemudian kita turun 5 medali emas, dan kemudian turun lagi menjadi 2 medali emas. Ini tentu merupakan bagian yang tidak bisa kita abaikan. Bapak Ibu, forum musyawarah dan raker yang saya hormati, saya secara umum melihat tentang kelemahan-kelemahan KONI provinsi kita, atau hal-hal yang mungkin akan perlu kita lihat lebih lanjut terkait dengan bagaimanakah kondisi kita saat ini. Bahwa saat ini dari sisi atlet saja, ya, kita atlet berprestasi sangat minim, ya, dan pembinaan juga masih parsial dan terputus. Kalau kita hanya mengacu kepada PON kemarin, maka kita hanya cukup memiliki 2 medali emas dari 2 atlet yang satu dari tinju dan tim dari dayung. Sehingga kalau kita mengacu di situ, kita memiliki sedikit sekali atlet-atlet yang berprestasi. Di satu sisi, kita juga tidak memiliki atlet yang baik di pelatnas, ya. Kecuali mungkin saat ini ada beberapa cabur, mungkin ada anggar, ya, kemudian juga dayung yang hari ini masih di pelatnas. Tetapi secara dari atlet-atlet yang di pelatnas pun itu, kita tidak bisa menganggap itu sebagai sumber emas, karena rata-rata mereka belum bisa memberikan kontribusi medali emas yang pasti. Ya, yang katakanlah sudah 2-3 kali ke Jurnas, 2-3 kali PON, itu mereka mungkin sudah bisa memberikan medali emas. Kita akan bertahan di situ sebagai salah satu indikatornya, tetapi sampai hari ini belum. Yang kedua, bahwa kita memiliki pelatih dan wasit, ya, SDM pelatih wasit juga masih sangat terbatas. Baik secara kualitas maupun kuantitas ini terbatas sekali. Coba hari ini kita lihat berapa sih wasit kita yang memiliki lisensi internasional. Mungkin kita punya Waketum 3, lalu mungkin ada di dayung, dan yang lainnya sudah sangat sulit tuh. Sehingga kalau kita mau ingin meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatih, kita juga harus memperhatikan kuantitasnya. Jadi mungkin secara bertahap dari kabupaten, kota, sampai provinsi, sampai nasional, dan sampai internasional. Demikian pun pelatih. Kita hari-hari ini mengalami degradasi prestasi yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat prestasi-prestasi kita, dari pelatih-pelatih kita, juga pelatih-pelatih yang masih berfokus pada pelatih-pelatih yang sama, dan kita jarang sekali pelatih-pelatih hari ini yang juga dilibatkan dalam momen-momen pelatnas-pelatnas dan sejenisnya. Jadi cuma bisa kita hitung beberapa orang saja. Nah, ini satu kelemahan kita di kondisi saat ini. Kemudian dari kompetisi, ya, baru hari-hari ini saya melihat meskipun kepengurusan KONI yang baru, tetapi sudah cukup mendrive, ya. Mungkin dorongan-dorongan dari Pak Ketua Umum cukup baik, sehingga cabur-cabur kita, pemprov-pemprov mulai tergerak, ya, untuk menyelenggarakan kompetisi. Katakanlah kalau masing-masing pemprov dalam 1 tahun menyelenggarakan 1 saja kompetisi, maka kita ada kurang lebih 46 cabur itu, atau mungkin keanggotaan itu, maka kita kurang lebih jumlah kompetisi kita seperti itu. Maka kota dan provinsi Maluku ini tidak akan pernah mati. Kompetisi bagian yang sangat esensial dalam hal merekrut calon atlet. Kita tidak bisa merekrut calon atlet dari seleksi-seleksi yang biasa tanpa ada kompetisi, karena itu tidak akan lengkap. Jadi kalau kompetisi ada dibarengi dengan iptek dari perguruan tinggi, kita akan memperoleh hasil rekrutmen yang juga baik terhadap atlet-atlet kita. Dari sisi organisasi, tadi Pak Ketua Umum sudah menjelaskan banyak sekali bahwa manajemen organisasi, tata kelola organisasi kita belum baik.
Saya melihat akhir-akhir ini KONI provinsi, KONI kabupaten kota masih jalan sendiri-sendiri. Kalau hari ini kita lihat Popmal hanya masih terfokus hanya pada KONI provinsi, sementara pada KONI kabupaten kota yang seharusnya di sana harus juga diselenggarakan Porkap dan Porkot, sampai sekarang belum ada satupun yang menyelenggarakan, kecuali pada waktu lalu itu KONI Kota Ambon pernah menyelenggarakan 1 kali Porkot. Nah, ini juga menjadi catatan untuk kita semua. Kalau ini semua dibangun dari kabupaten kota secara baik, seluruh bupati memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Porkap dan Porkot, maka otomatis olahraga Maluku tidak akan habis-habisnya, sehingga waktu kita menyelenggarakan Popmal nanti itu merupakan titik kulminasi prestasi. Tidak seperti saat ini, saya tidak berani mencantumkan Popmal sebagai titik kulminasi prestasi, karena kita masih bias kemana-mana. Kita masih bias pada bagaimana konsolidasi, bagaimana partisipasi, dan seterusnya. Kita belum melihat pada yang namanya titik kulminasi prestasi.